Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lutfianto SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kuningan, Jawa Barat dengan NIM 20252110108. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMAS Islam Darut Tauhid. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Siap, Kak. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Ya, Kak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa aral maupun rintangan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Doa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kerapian terlebih dahulu. Tolong berdiri semua. Alhamdulillah, semuanya sudah rapi. Silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Rizal, Ya, Pak. Atik, Firman, M. Zaini, Rifa, Yuliana, mana Yuliana? Khotiah. Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Baik, apakah kalian masih semangat? Ya, Pak. Coba Bapak cek dulu ya kesempatan kalian ya. Coba tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Ya, Pak. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pada materinya, Bapak ingin mengecek dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, Pak. Apa itu? Teks prosedur. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, coba kamu. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan secara sistematis untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu, sehingga pembaca dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat dan efisien. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Siti Rokeya. Baik, saya tanya lagi, siapa yang masih ingat ciri-ciri teks prosedur? Ya, kamu. Memberikan panduan, urutan sistematis, instruksi jelas, penyebutan alat dan bahan penutup. Bagus, tepuk tangan untuk Juliana. Alhamdulillah. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu mengidentifikasi teks eksplanasi ya. Sebelum memasuki pada tujuan pembelajaran, saya ingin memberikan pertanyaan atau mau bertanya, apakah kalian pernah melihat dan mendengar suatu fenomena atau peristiwa? Ya.
Ya, kamu? Ya, Pak. Ya. Bisakah kamu menceritakan proses terjadinya peristiwa tersebut? Longsor terjadi karena ada gaya pendorong di lereng melebihi gaya penahan di mana air hujan menjadi pemicu utama. Jadi peristiwanya adalah longsor ya, tanah longsor. Ya, Pak. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk Robiatul Dawiyah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Mohon disimak di layar proyektor. Nah, ini tujuan pembelajaran siang hari ini adalah agar kita bisa memahami secara jelas dan sistematis bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa terjadi, serta untuk menambah wawasan mengenai proses, sebab, dan akibat suatu kejadian berdasarkan fakta dan realita. Bapak akan memberikan gambaran terhadap teks eksplanasi. Pengertiannya mohon disimak di depan. Apa sih teks eksplanasi itu? Adalah teks yang menjelaskan tentang sebab atau akibat. Maksudnya bagaimana dan mengapa suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-cirinya mohon disimak. 1. Bersifat faktual. Kemudian informatif dan objektif. Kemudian menjelaskan fenomena ilmiah atau sosial. Jadi secara ilmiah umpamanya terjadinya fenomena tersebut apa begitu, atau sosial. Yang kemudian seterusnya memiliki struktur yang jelas. Setelah itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Apakah karena ada hujan? Seperti contohnya umpamanya kalau banjir, hujan deras, kemudian karena tersumbatnya aliran air dan semacamnya. Ngerti ya? Ya. Perhatikan di depan ya. Sambil lalu dicatat strukturnya, struktur teks eksplanasi apa? Yang pertama, mengidentifikasi fenomena, proses, kejadian, ulasan. Jadi ini dicatat ya, takut nanti lupa karena nanti akan ada tugas ya terkait teks eksplanasi ini. Sudah ya? Kemudian setelah itu ada fakta, ada opini ya. Apakah ini fakta berita ini? Kejadiannya itu di mana? Kalau seandainya fakta, kejadiannya itu bagaimana? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Nanti akan diulas ya. Kemudian ada opini. Opini itu maksudnya cuma cerita, paham? Ya, Pak. Paham ya? Kalau fakta memang betul-betul ada. Contohnya di mana? Umpamanya kemarin itu terjadi banjir di Bali. Terkait teks eksplanasi sudah mengerti semua ya? Mengerti? Baik. Manfaat daripada pembelajaran kali ini adalah meningkatkan pemahaman ilmiah dan wawasan tentang fenomena alam, sosial, budaya, ataupun ilmu pengetahuan. Jadi mohon dicatat ya. Sudah ya? Ya, Pak. Baik, Bapak akan memberikan contoh terkait teks eksplanasi ya. Ya, Pak. Ini contoh fenomena alam yang terjadi di Bali. Sudah ngerti bukan? Ya, sudah ngerti ya? Ya, Pak. Menurut kalian, apa yang menyebabkan dari video itu banjir di Bali? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Ya kamu? Karena curah hujan yang sangat ekstrim. Karena curah hujan yang sangat ekstrim. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya kamu? Berkurangnya tutupan lahan. Karena berkurangnya tutupan lahan. Iya. Kali ini Bapak akan memberikan tugas mandiri ya.
Soalnya ada di depan ya. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Ya, dua, sebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian sebutkan struktur dari teks eksplanasi. Buatlah satu contoh teks eksplanasi. Bisa kebaca ya? Ya, Pak. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Ini kan tadi sudah dijelaskan ini. Yang ini. Waktunya kurang 3 menit lagi. Yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Ya, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah terisi ya. Nanti Bapak akan kasih nilai. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Biar saya tulis di papan saja ya. Yang pertama, Rizal. Kemudian Atik. Kemudian Firman. Kemudian Wahyu. Setelah itu M. Zaini. Kelompok kedua Robiah. Robiatul Adawiyah. Kemudian Olivia. Setelah itu Amiro.
Siti Rokoyah. Kelompok ketiga Fiatul Munawwarah. Ella, Zahra, kemudian Rifa, kelompok keempat Sumiyatun, terus Soleha, Yuliana, terus Khotiah. Yang sudah terbentuk, mohon untuk berkumpul berhadapan-hadapan. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini LKPD-nya. Untuk tugasnya sudah ada di layar proyektor. Tugas kelompoknya sudah ada di depan. Mohon dicermati bersama. Dirembuk bersama. Sekiranya mendapatkan jawaban yang maksimal. Mohon didengarkan dulu ini tugas kelompoknya. Tuliskan struktur yang ada pada teks eksplanasi di bawah ini. Beberapa kali kita melihat tanah longsor, terutama di area pegunungan, baik dalam skala kecil atau dalam skala yang luas. Hal ini tetap menimbulkan bahaya bagi warga di sekitarnya. Kemudian, tanah longsor mudah terjadi pada saat musim hujan. Tebing dengan kondisi tanah yang kurang kuat akan runtuh ke bawah saat air hujan menggerus bagian tanah tersebut. Makin besar volume tanah yang tergerus, maka semakin besar pula volume longsor yang terjadi. Semakin deras potensi hujan, semakin deras pula volume longsor yang terjadi. Kemudian, paragraf ketiga, tanah longsor dapat dihindari dengan pembuatan turap di sekitar tebing yang berpotensi. Warga di sekitar area tersebut hendaknya selalu waspada atau hati-hati terhadap bahaya yang akan datang agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Jadi tugas kalian adalah berikan struktur. Tadi struktur pada teks yang ada di depan ini ya, strukturnya. Strukturnya jadi tugas di depan itu diulas ya. Kemudian paragrafnya
Kemudian identifikasi fenomenanya dan kemudian penjelasan prosesnya ditulis ya. Nah, ya, identifikasi fenomenanya. Kemudian penjelasan prosesnya. Kesimpulannya apa dari ini? Kurang 5 menit lagi. Proses terjadinya. Nanti kalau sudah dari ketua kelompoknya harap maju ke depan untuk presentasi ya. Tugas yang sudah dikerjakan. Waktunya kurang 2 menit lagi. Yang sudah selesai disetorkan ke depan. Yang sudah kumpulkan, ayo. Yuk, yang lain. Cepetan. Baik, Bapak akan memanggil perwakilan dari kelompok 2, Rabi'atul Adawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kelompok 2. Anggota 1 Rabi'atul Adawiyah, 2 Olivia, 3 Siti Ruqayyah, 4 Amira. Judul teks Tanah Longsor. Struktur teks 1. Identifikasi fenomena tentang tanah longsor. 2. Proses kejadian. Longsor terjadi karena ada gaya pendorong di lereng melebihi gaya penahan di mana air hujan menjadi pemicu utama. 3. Ulasan. Tanah longsor dapat dihindari dengan pembuatan turap di sekitar tebing yang berpotensi. Warga di sekitar area tersebut hendaknya selalu waspada dan hati-hati terhadap bahaya yang akan datang, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Sekian, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk ya. Kemudian dari kelompok 3, perwakilannya siapa? Yuk, maju ke depan. Kemudian untuk kelompok 4, Nama kelompok 4 anggota Yuliana Hotian Soleha Zahra Sumiatun. Judul teks, struktur teks. 1. Identifikasi fenomena. Beberapa kali kita melihat tanah longsor, terutama di area pegunungan, baik dalam skala kecil, dalam skala lebih luas. Hal ini tidak membutuhkan bahaya bagi warga di sekitarnya. Nomor 2. Penjelasan proses. Tanah longsor mudah terjadi pada saat musim hujan
Tebing dengan kondisi tanah yang kurang kuat akan runtuh ke bawah saat air hujan menggerus bagian tanah tersebut. Semakin besar volume tanah yang bergerus, maka makin besar pula volume longsor yang terjadi. Kesimpulan atau ulasan, tanah longsor dapat dihindari dengan pembuatan turap di sekitar tebing yang berpotensi. Warga di sekitar area tersebut hendaknya selalu waspada, hati-hati terhadap bahaya yang akan datang, agar hal-hal tidak diinginkan dapat diminimalisir. Ya, Sekian. bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anak, menyikapi daripada tugas kalian, Bapak akan berikan evaluasi terhadap tugas kelompok kalian. Alhamdulillah semuanya cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, struktur yang ada pada teks eksplanasi di depan adalah: pertama, beberapa kali kita melihat terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, baik itu berupa gempa, longsor, banjir, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tugas yang ada di depan ini, bahwasanya tanah longsor ini menjadi identifikasi kita. Kemudian penjelasannya, tanah longsor mudah terjadi pada saat musim hujan, ya. Kemudian tebing dengan kondisi tanah yang kurang kuat akan meruntuh ke bawah saat air menggerus bagian tanah tersebut. Kemudian kesimpulannya, tugas kelompok ini adalah tanah longsor dapat dihindari dengan pembuatan turap di sekitar tebing yang berpotensi. Rekan warga untuk berhati-hati yang ada di sekitarnya. Paham semuanya ya? Ya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah tentang eksplanasi. Pertama yaitu kita tahu bagaimana sebab dan akibatnya terhadap fenomena-fenomena alam, baik sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Paham ya? Paham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, paham semua ya? Kalau sudah mengerti semuanya, Bapak akan memberikan PR pada kalian, disetorkan di pertemuan selanjutnya ya. Kalian harus menemukan satu fakta tentang teks eksplanasi. Ya, berikan seperti tadi strukturnya ya, strukturnya ya. Pokoknya apa saja, bebas terserah kalian. Baik kalian mau gempa bumi, kemudian gunung berapi meletus, banjir, tsunami. Yang penting sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, ya. Pertemuan selanjutnya bab 3, mengelola informasi dalam ceramah. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola informasi dalam ceramah. Ditulis ya? Ya. Ditulis. Sudah ya? Ya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan doa bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya urutan dari sana. Terima kasih ya. Oh.